Oke bro, semoga video ini sekaligus bisa menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan untuk direview kapan kita melakukan pembersihan kotoran pada bangunan walet. Oke, di sini kita akan pilih bangunan produktif kapan, bangunan yang baru kapan waktunya, dan kenapa harus dibersihkan. Oke, simak terus videonya guys. Halo bro, berjumpa lagi bersama saya Chen Fukis, Soundjet Teknik dan Logika. Oke, selamat datang di channel gratis kita guys, channel informasi yang tentunya mengedepankan daya pikir yang logis, tetap mengandalkan daya pikir yang logika supaya terhindar dari praduga yang namanya kira-kira. Oke, kita di sini akan memberikan beberapa tips atau beberapa informasi terkait proses kebiasaan kerja kita. Kali ini proses pekerjaan kita akan melakukan pembersihan terhadap kotoran-kotoran yang mana menurut saya sudah harus dibersihkan ketika bangunan baru guys. Ketika bangunan baru, kadang yang kita cari adalah kotorannya. Setelah proses dan mendapatkan hasil yang disirip, terkadang kotoran kita abaikan. Oke, bersama ini saya akan membagikan beberapa tahapan atau teknik cara membersihkan kotoran walet. Walaupun sedikit memakan waktu, tapi ini harus kita lakukan karena untuk menjaga kondisi sirip supaya tetap bersih. Kedua, efek dari daya ventilasi yang over atau bagaimana sehingga daya angin yang di dalam ruangan agak kuat, potensi kotoran-kotoran walet berterbangan sana sini sangat besar, apalagi di bangunan yang memiliki suhu di atas rata-rata, yang dimana daya kering kotoran itu sendiri ya bisa dikatakan seperti debu guys. Tapi saya punya beberapa tips cara membersihkan yang menurut saya aman. Oke bro, tahapan awal yang kita lakukan, yang pertama kita akan melakukan penyemprotan kotoran secara merata. Oke guys, ini sebelum kita lakukan pembersihan, kita semprot dulu permukaan kotorannya. Kebetulan kita tidak menggunakan air-airan, kurang lebih seperti ini guys. Ini kita semprot dulu guys permukaan kotorannya. Dia tidak berterbangan kotoran-kotoran secara berlebihan, karena ini mau kita bersihkan. Normalnya pembersihan kotoran walet itu guys paling tidak 1 kali panen bersih, 1 kali panen bersih kalau yang sudah panen. Nah, ini kotorannya agak lumayan. Oke bro, kita kembali lagi untuk pembahasan berikutnya. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa harus kita kenali dulu kondisi dan keadaan yang ada. Artinya terkait masalah kotoran walet. Kotoran walet ini adalah bila berlebihan bisa menimbulkan akibat. Kalau tidak dibersihkan bisa juga menimbulkan permasalahan. Jadi semua sebab akibat itu pasti ada. Di sini kita akan sedikit mengulas bahwa kapan
kotoran walet itu dibersihkan, baik yang bangunan baru ataupun bangunan yang sudah lama, atau bahasa kerennya yang sudah produktif. Tapi sebelum kita membahas itu, saya ingin menyampaikan bahwa berdasarkan apa yang kita lihat dan kita alami, kita sama-sama tahu di Indonesia ini adalah yang kita tahu hanya dua musim, musim penghujan dan musim panas. Di saat musim penghujan, rata-rata burung kebanyakan memilih berdiam diri di dalam bangunan. Entah itu dia mengerami telurnya atau hanya sekedar nongkrong saja, kita tidak tahu. Tapi berdasarkan apa yang kita lihat, burung lebih suka berdiam diri ketika cuaca mendung atau musim penghujan itu sendiri. Jadi di sini akan terjadi selisih terhadap volume kotoran. Musim penghujan rata-rata kotoran bisa meningkat 1-2 kali lipat. Karena apa? Karena burung lebih memilih berdiam diri di dalam. Dan musim kemarau, saya pikir musim kemarau ini adalah satu hal yang harus kita sikapi karena banyak problem, banyak permasalahan. Memang untuk musim kemarau atau musim panas, burung ini lebih suka atau kebanyakan di luar bangunan. Jadi daya volume pada kotorannya juga tidak sebanyak yang di musim penghujan tadi. Tapi perlu diingat bro, di musim panas ini memang betul burung tidak banyak mengurung diri di dalam bangunan, kebanyakan di luar. Hal yang terjadi adalah ketika kotoran ini yang kita anggap sedikit, belum banyak, yang akan muncul pemikiran atau hal yang lain-lain yang artinya nanti-nantilah dibersihkan. Jadi musim kemarau atau musim panas ini perlu diingat, durasi angin lebih dominan kuat itu musim musim panas. Di sisi angin lebih kuat, banyak faktor ketika ventilasi atau teknik atau metode sirkulasi udara yang kita pakai. Apabila ventilasi berlebihan, hal apa yang akan terjadi? Yang kita tahu, musim panas atau musim kemarau, kotoran lebih dominan cepat kering, yang ujung-ujungnya partikel-partikel kecil, ya katakanlah bisa menjadi debu, seperti itu. Jadi dengan durasi angin yang lebih panjang, yang lebih kuat, apabila ventilasi berlebihan, ini berpotensi menimbulkan atau rawan terjadinya kotoran berterbangan ke sana ke sini. Ini yang harus kita sikapi. Jadi apa yang saya sampaikan di sini bukan maksud melebihi daripada kemampuan kawan-kawan, tidak, tapi saya ingin memberikan informasi apa yang kita alami dan apa yang kita lihat dan apa yang kita kerjakan. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Ini terkait masalah kapan kotoran walet itu dibersihkan untuk bangunan baru. Untuk bangunan baru saya rasa di atas 1 tahun sudah bisa dilakukan pembersihan kotoran walet, kotoran pada titik-titik inap yang ada. Tidak perlu harus nunggu banyak. Karena apa? Yang seperti saya sampaikan tadi, apabila ventilasi berlebihan atau over, daya angin yang lebih kuat
ini berpotensi menjadi debu dan akan mengganggu atau mengurangi daya kebersihan sirip itu sendiri. Normalnya sebuah bangunan baru bisa kita bersihkan kotorannya. Pertama juga kita lihat peluang yang ada, karena semua bangunan yang ada ini dalam 1 tahun atau 2 tahun tidak ada satu bangunan atau dengan bangunan yang lainnya mempunyai kesamaan, tidak akan, karena ini akan kembali kepada daya potensi buruk itu sendiri, sehingga lebih berproses cepat atau lambat, sedikit atau banyak kotoran yang ada. Ini yang harus kita sikapi, bro. Untuk bangunan yang sudah produktif, normalnya yang biasa kita lakukan per 1 kali panen. Artinya yang mengadopsi sistem panen tetas biasanya rata-rata di atas 40 hari, bahkan 45 hari sampai 65 hari. Tapi di sini kita melihat juga dengan kondisi keadaan yang ada, anakan-anakan ada di sarang, pada siklus reproduksi yang ada sudah terbang, dan bisa sarangnya kita ambil, lalu kita bisa melihat di sekeliling atau kondisi, kita bisa memperkirakan juga sisa anakan-anakan yang ada ini terbangnya kapan. Itu untuk bangunan yang sudah produktif, normalnya 1 kali 1 panen. Tapi pada umumnya ketika kita melakukan proses pemanenan, atau apalagi kita sendiri, kerja sendiri, tidak ada tenaga bantu atau tenaga tambahan, saya rasa ini tidak akan selesai 1 hari. Artinya panen seleksi hari ini, pilih-pilih hari ini, sudah capeknya luar biasa. Belum lagi pembersihan kotoran. Besoknya kemungkinan bisa kita lanjutkan lagi dengan fokus pembersihan kepada kotoran walet itu. Dan yang kedua yang biasa saya lakukan, saya mengecek kondisi sirip juga. Kalau memang sudah durasi yang 2 kali panen tidak dibersihkan sirip, kemungkinan bisa kita bersihkan kembali. Karena bagi saya kualitas sirip itu adalah nomor 1, ending terakhir burung adalah sirip. Yang sering saya sampaikan, dia suka dia tinggal, tidak suka dia pergi. Oke bro, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Adapun kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf. Dan apa yang saya sampaikan di sini semuanya berdasarkan apa yang saya alami, apa yang kita lakukan, apa yang pernah kita lihat. Ini sekali lagi proses kebiasaan kita. Ya kalau masuk akal di kawan-kawan silahkan dipakai, tidak masuk akal juga tidak masalah, dilewatkan juga tidak masalah. Insya Allah kita punya harapan yang sama, yaitu panen. Di balik usaha, perjuangan, dan penataan mental yang ada ini bro. Oke bro, terima kasih sudah menyingkapi video ini dengan daya pikir yang logis, dengan pemahaman yang logika. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Tidak ada maksud niat mendikte atau menggurui kawan-kawan semua. Cuman perlu saya ingatkan, saya sampaikan, ketika ingin mengkritik secara berlebihan, jangan lupa juga diberikan solusinya. Jadi jangan hanya bisa mencibir atau memponis. Itu harapan saya. Jadi apa yang saya sampaikan di sini, terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menyikapinya dengan akal sehat. Sekali lagi terima kasih.
Sukses untuk semuanya, dan silahkan buat kawan-kawan untuk memberikan komen-komen terbaik sekaligus masukan-masukan buat kita, apa yang perlu kita review, silahkan. Dan akhir kata saya akhiri, sukses untuk semuanya, dan salam Sonjet.